Jangan pernah ngerasa kamu gak bakal dikerjain, karena ada kita di sini bakal ngisengin kamu. Jangan pernah ngerasa kalau kamu yang paling iseng, karena ada kita di sini si Raja Iseng. Jangan pernah ngerasa kalau kamu yang paling aneh, karena ada kita di sini biangnya aneh. Jangan pernah ngerasa harimu biasa-biasa aja, karena kita akan buat jadi gak biasa. Kok aneh? Inilah hari yang aneh, aneh deh. Ya memang hari yang aneh. Pemirsa, hari yang aneh target kita adalah co-host saya. Nah, cewek, cantik, dan saya harus ngerjain dia nih. Gimana caranya? Ini bakal seru banget, karena yang pertama, kita akan masukin agent IB yang akan langsung berada di ruang tamu rumahnya. Kita akan lihat dia nih, reaksinya apa tiba-tiba ada agent IB yang tau-tau nongol di dalam rumahnya. Oke, agent IB, langsung. Kamu ketawa-ketawa sendiri, lo ketawa-tawa sendiri, kayak nonton TV, padahal TV-nya nggak nyala. Acara. Waduh, mantap nih. Pak, maaf, Bapak siapa ya, Pak? Mau ke Mama ya? Memang Tante Lis belum bilang sama kamu? Mama? Iya. Enggak, Bapak siapa ya? Terus Bapak ngapain ketawa-ketawa, kan TV-nya mati? Ya duduk sini dulu, sayang. Bisa apaan ya, sih? Duduk dulu biar siapa kita sih? Iya, apaan sih? Ntar dulu. Ini ngapain sih gelap-gelapan? Oh, terang kok. Pak, maaf ya. Bapak ini ada tamu Mama. Ya. Bapak udah bilang sama Mama mau kesini. Coba telepon aja. Ntar tunggu ya, Pak. Halo, Assalamualaikum. Mama di mana? Benar? Bener nggak ini Mama ada nyuruh orang ke rumah? Pak, maaf. Bapak namanya siapa? Sailendra. Namanya Sailendra, Bukan, lagi pulang ngapain sih saya kesini? Bukan, ini beda orang, Lagi pulang ini, mukanya aneh, Emang udah deh, cepetan, Ih, pulang. Takut maling, Yaudah. Ya, Waalaikumsalam. Bapak siapa sih? Sailendra, masa kamu lupa? Sailendra mantan saya. Jauh banget, tahu nggak? Lagi pulang ngapain sih, Bapak? Udah Bapak keluar. Siapa yang nyuruh Bapak masuk? Sekarang saya mau nanya, masa saya udah dari tadi di sini nggak kasih minum? Mari sini minum. Enak aja. Apaan sih? Bapak siapa sih? Bapak jangan-jangan maling ya? Sama pacar kok minum air keran. Pacar? Kenapa aja? Saya udah punya pacar. Apaan sih? Udah ngajar. Ceritanya gini, tadi Bulis ketemu saya. Terus ngapain? Dia ngomong, wah udah lama nggak ketemu kamu, cantik. Anak saya yang cantik tuh, pingin. Pingin apa? Kembali. Ya udah saya datang. Kembali. Ya, gini kok. Apaan sih lu? Gue kenal sama lu aja sekarang. Udah keluar nggak? Keluar. Kamu ingat nggak sih? Nih lu jangan-jangan laki-laki cabul lu ya? 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu. Mantan pacar. Gue nggak mau lah sama lo kayak gini bentukannya. Nggak mungkin lah. Tapi kalau kamu makin marah tuh aku makin suka, karena kamu makin marah tuh makin cantik kayak almarhum nenek saya. Keluar. Ngapain lo liatin gue kayak gitu? Lu diem aja sih. Kamu cantik banget asli. Asli cantik banget kayak nenek saya di kampung. Maksud lu gue tua? Keluar nggak? Aduh, kok galak banget. Gue telepon polisi lu ya kalau nggak mau keluar ya. Lagi orang asing masuk ke rumah. Lagi lu ngapain? Sana nggak? Astagfirullahaladzim. Sana. Keluar, Pak. Udah, saya nggak usah marah-marah dulu. Kita jadian aja. Jangan sentuh gua, sana lu. Penghulunya udah di depan. Sebentar Udah, ya. keluar, jangan balik lagi. Sebentar ya sayang. Keluar. Gendir, sekarang masuk agent gendir, lo pura-pura jadi dukun, lo bilang aja, di sini tuh banyak orang-orang makhluk yang tak nampak, makhluk-makhluk gaib yang menyaksikan pernikahan ini. Halo sayang. Kok datang lagi sih? Udah, aku udah bawa. Ini siapa? Penghulu, biar supaya ikatan siapa? kita tetap. Penghulu? Ngapain? Lagi pula masa penghulu kayak jadi gini? satu langgeng. Astagfirullahaladzim, lu ngapain? Halo Mas, Ini calon istri saya. Mas, ini rumah saya Mas, mau ngapain ya Mas? Nah, Sylvia Genpati ini dia punya sixth sense, jadi dia punya indera keenam yang bisa lihat sesuatu yang berhubungan dengan dunia gaib. Mas, siapa? Mau ke siapa? Udahlah, sekarang nggak usah pura-pura nggak tahu kayak gitu. Aku itu sebenarnya udah tahu kalau sampean ini sebenarnya bisa melihat sesuatu yang gaib. Itu terus kenapa? Kayak pura-pura kaget gitu sebenarnya.
Waduh, mau tak jelasin takut nanti malah saya dibalikin. Udah nggak usah aneh-aneh. Ini bapak itu siapa? Gue laporin lu ke polisi. Sudah izin Tante Lis tadi kok. Tante Lis lu nggak usah sok kenal sama nyokap gue. Gendir, lo pura-pura berkomunikasi dengan makhluk-makhluk halus yang ada di sekitar situ. Pura-pura aja lo salaman sama siapa, kayak lo ngeliat sosok nenek-nenek kayak apa kayak. Wadah! Astagfirullahaladzim. Mas, Udah jangan ganggu dulu. Ini baru nikahin. Ngapain gini-gini ngapain? Ada apa di sana? Enggak, sebenarnya kan ada, lihat juga kan? Ada apa? Ada Ya apa? itu sosok apa itu, coba lihat sendiri. Nggak ada apa-apa. Oh, berarti kemampuan yang aku terima kabar itu berarti cuma bohong ya, pantesan. Apaan? Kena gebrakan kayak gitu aja kaget. Ya, Itu ya, udah ya, kelihatan bohong sosok yang putih. nggak dikenal, Mas. Tuh, sosok putih itu mau mendekat. Dah, sabar ya. Lu ngapain sih? Mas. Ya, biar saya jelasin ya. Ini sebenarnya hari bahagia buat kalian berdua. Hah? Ya. Apaan sih? Oh ya, terima kasih Nenek. Ya, ini adalah hari bahagia buat keluarga kalian. Ya, oke? Ya, yang penting sabar. Sabar dulu. Sabar ya. Lo taruh kain keramat di kepalanya Sylvie. Biar nggak kelamaan ini tamunya udah banyak banget. Biar kita taruh sini aja lah. Biar nggak kelamaan apaan sih? Udah sekali ini harus jadi pokoknya. Jangan deket-deket gua. Kalian berdua tetap harus disahin. Kalau enggak Sahin ini, apa? wah kasihan para keluarganya dia. Nggak mau apaan sini? Udah nggak apa-apa kalau dia. Ogah. Yang penting kamu pegang dulu sini. Nah, lo sekarang keluarin bedak yang lo bawa. Lo bilang aja, ini tradisi kita nih. Kalau mau pernikahan lo kasih bedak ini, lo cocolin bedak ke Sylvie. Ini adalah salah satu syarat untuk Jangan deket-deket. desain. Kamu itu harus. Apaan sih itu? Ini adalah satu syarat untuk kalian berdua menikah. Syarat apaan? Syarat pakai bedak bayi lu. Ini bukan bedak, ini bedak supranatural. Kalian berdua emang harus diginiin biar kelihatan lebih. Biar apa? Ini apaan nih? Ini apaan maksudnya? Ini bedak yang sudah tak kasih mantra. Oh, dikasih mantra. Oke, ini ada keluarga, ada Iya, nenek, keluarga. ada yang nungguin, ada yang nungguin. Oh iya, bener ada. Maaf ya, Nek. Maaf ya, Om. Maaf ya. Waduh. Bedaknya ditumpahin semuanya ke Gendir. Oke, nggak apa-apa, Dir. Pergi nggak lo? Ini juga lu ngapain lo? Hah? Pergi. Wah, makin berani ya kamu ya. Berani di rumah saya? Lu dari tadi kan? Wah, ya. Diam! Lu ngapain sih? Lama banget sih lu. Ini ada orang gila. Usir nggak nih? Usir. Nih berdua. Yaudah, asistennya datang. Udah, kita pergi semua. 5 juta ini uang saya, 5 juta. Nih. Oh. Cepetan, Dok. Pelit. Mama di mana sih? Ada orang aneh dong, Ma. Ih, takut. Oke, dia mau pergi meeting. Elsa, langsung hadang kamu bawa sepeda yang ada kopernya ya. Pura-pura jatuh di depan dia. Mi, pakai yang putih aja mobilnya, saya taruh dulu di sana. Langsung aja. Ya Allah. Maaf ya, Dek. Tapi kan ada yang nabrak. Kakak punya mata nggak? Punya. Kok nabrak sih? Lah, kan kamu yang nabrak. Asistennya udah kita kompakin nih. Oke, asisten pergi. Tante sakit nih aku nih. Kakiku sakit, tante dari nabrak aku. Jangan minta maaf doang, kaki aku sakit nih. Kok ya Allah, kaki kamu sakit. Ya udah ntar. Coba. Mana mau ke rumah sakit? Mana kakinya yang sakit? Kamu rumahnya di mana, Kakak anterin ya? Pura-pura baik deh. Katanya kakinya sakit. Udah, kamu rumahnya di mana ya, Kakak anterin ya? Suruh tantenya ngangkat koper, taruh di atas kepalanya. Ya udah gitu, angkat koper aku. Ya udah, oke. Kita kemana pulang? Pulang pulang. Di mana sih rumahnya? Gak mau. Kok nggak mau, terus kemana? Ini kakakmu ketemu orang, kakakmu Aku meeting. maunya kopernya ditaruh atas kepala kakak. Kalau enggak aku nangis nih. Ya jangan dong, Dek. Kok di atas kepala? Gini. Terus? Iya gitu. Terus? Pintar. Ini naikin lagi. Nih, Taruh pergi. lagi, Kak.
Oke, Elsa kamu nangis-nangis di jalanan di bawah, ngegeleper-geleper. Oke, biar dia mau. Dek, maaf ya, udah kakak sibuk ya, udah ya. Kakak nggak nabrak kamu, kakak juga ini jangan kayak gini ya kalau mau main-main sama temennya ya, jangan sama kakak ya. Oke. Aku taruh ya di atas kepala ya, gini ya, gini kan, ya kan? Anak siapa sih lu? Kakak nggak mau ya diginiin ya. Kakak mau meeting ya, kamu jangan kayak gini. Udah, kamu pulang sekarang. Di mana? Rumahnya di mana? Oke, kasih tahu tante ya. Kok kakak ngusir aku sih? Tante nggak ngusir. Kan nganterin kamu pulang ke rumah. Kamu anak siapa sih? Kok bandel banget? Oke, masuk Egi, masuk. Pura-pura jadi mamanya Elsa ya. Masuk langsung masuk. Udah ya, gerahani deh. Aku mau masuk ke dalam rumah misi tante. Jangan mau apa sih ke rumah? Nggak ada orang deh. Mama. Kamu dari mana sayang? Mama cariin dari tadi. Hah? Aku mau diculik tante itu. Ya Allah, Ibu. Langsung tuduh. Kamu mau nyulik anak saya ya? Terus itu kan koper kosong tuh. Kamu pengen masukin anak saya ke koper? Kamu mau nyulik anak saya ya? Enggak, Bu. Enggak. Bu, anak masa anak kecil bohong? Iya. Kamu bawa koper ya? Coba saya lihat. Lihat banyak kempes. Anak saya mau dimasukin di sini ya? Kok kopernya kosong? Berarti benar ya kamu nih penculik ya? Iya. Kok penculik zaman now kamu ya? Bawa koper anak saya mau dimasukin ke sini. Bu, maaf nih Bu, rumah saya di sini. Masa saya mau nyulik? Mana saya tahu rumah kamu di sini? Nah ini rumah saya. Buktinya anak saya ada di sini. Banyak kempes. Bu, tadi saya kopernya kosong. Buktinya lengkap ya. Wah Ibu nih berdua kayaknya modus nih anak sama Ibu. Ma, Apa tadi kamu yang mau culik kok? Oke, Elsa bilang juga, iya tadi aku mau dimasukin ke koper. Kamu masukin badan kamu ke koper. Nih, tadi aku mau dimasukin begini gitu. Kamu masuk ke koper. Tadi aku mau dimasukin ke situ. Demi Allah, demi Allah. Anak saya ngomong ya. Kayak begini nih. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Bu. Cantik-cantik jahat ya. Bu, demi Allah, Bu. Bukan, Iya. koper tante ini yang menyulik. Nggak ada ini, anaknya bawa koper sendiri, Bu. Ya udah, nih bawa semuanya nih, bawa semuanya nih. Ini. Cakep-cakep julid ya. Siapa yang julid, Ibu? Ya. Nggak ada, Ibu udah pergi. Allah, astagfirullahaladzim. Oke, asistennya balik lagi, asisten balik lagi untuk jemput Sylvie. Mbak, lama banget di mobil. Udah, cantik-cantik dia mau nyulik anak saya mau dimasukin ke dalam koper. Nggak ada nih, nggak mungkin gue nyulik, udah. Baru datang, berarti kamu Bu, kalau ada waktu Ibu ke rumah sakit jiwa deh, kayaknya Ibu sakit jiwa. Kamu yang tadi sakit jiwa. Oke, dia lagi mau meeting, tapi meetingnya juga ini meeting palsu. Kita yang set bahwa semuanya isinya agent kita. Oke, sambut agent Caca, sambut. Lo ngomong tapi pakai bahasa Korea ya. 어서 오십시오. Can you speak English? Aku bisa bahasa Indonesia. Oke. Di mana Mbak meetingnya? Meetingnya sih di sini, tapi banyak dari daerah mana ya? Dari daerah mana? Dari Bandung, dari Sunda. Nggak kayak orang Sunda sih. Saya boleh duduk? Oke, maaf Mbak, nggak boleh duduk Mbak. Karena bos saya pelit, jangan duduk di sini. Nggak boleh, Mbak. Bos saya pelit. Jadi saya berdiri aja. Mbak berdiri aja, saya ambilin minum ya. Oke, bentar ya Mbak. Mbaknya mau minum apa? Air putih aja. Oh iya bagus, karena bos saya pelit. Lo ambilin mangkok, isi air, tuh kasih pete yang ada di situ tuh, ya. Terus lo kasih yang jorok-joroknya biar dijijik. Tapi lo bilang ini adat perusahaan kita nih. Ini budaya perusahaan kita kalau nyambut tamu, Mbak harus hargain dong. Air sehat nih. Mbak maaf nih Mbak. Iya. Ya, kena kuku, Mbak. Nah, cantik kan? Bagus. Mbak maaf, ini buat siapa? Mbaknya silakan diminum. Enggak. Mbak maaf nih ya Mbak, maaf banget. Saya kan tamu, masa dikasih minumnya bukan pakai gelas lagi, pakai pani, ya Allah kayak kobokan, terus dipakein pete. Mbak
gini deh, kita kan mau meeting, tapi kok meetingnya di pantry sih Mbak? Nah, gini Mbak, jadi bos saya itu orangnya suka makan. Terus Meskipun dia pelit ya Mbak ya, tapi dia tuh suka makan, makanya kita meetingnya di sini, jadi bisa sambil makan-makan. gitu, Mbak. Mending Mbak panggil bos Mbak deh sekarang. Bilang kalau aku udah datang ya. Bos saya sih kayaknya sebentar lagi datang Mbak. Oke, sekarang suruh ceritain pengalaman kamu di iklan apa aja gitu. Karena diceritain dia lagi mau disuruh casting iklan nih. Oke, ceritain pengalaman kamu, tapi pas dia ceritain pengalaman dia, lu nya bodo amat ya. Lu pura-pura main handphone kayak, lu main Instagram kayak. Jadi gimana Mbak pengalaman Mbak sebelumnya di iklan itu udah di mana aja? Oke. Jadi kalau misalnya aku di iklan, aku pernah iklan mesin cuci setahun yang lalu. Udah gitu aku pernah kemarin juga aku iklan mesin cuci juga. Mbak maaf ya, Mbak kan tadi minta saya untuk menjelaskan saya pernah iklan apa, tapi kok Mbak main handphone? Jelasin dulu aja, saya bisa denger kok. Saya orangnya multitasking, terus saya juga profesional, jadi udah lah. Lah, kalau profesional ya nggak pegang handphone dong Mbak. Ngapain lagi selfie-selfie? Mbak, halo. Ini orang aneh banget. Bilang ya ini saya main IG ya, karena saya dapat duit dari Instagram, dari endorse. Aduh Mbak, Instagram tuh penting Mbak. Follower saya semua di sini. Nanti kalau follower saya hilang gimana? Saya Iya, di sini. saya ngerti Mbak, saya ngerti. Tapi kan ini konteksnya kita lagi meeting nih untuk iklan, ya kan? Mbak juga kerja dong di perusahaan ini, berarti Mbak juga harus menghargai klien. Saya juga dong sebagai talent. Mbak, endorsean saya mau jadi gimana? Ini juga hidup saya Mbak. Saya makan dari sini. Emang Mbak mau kasih saya makan ya kan? Mbak, saya juga endorse juga sama Mbak, tapi saya bisa bagi waktu. Syuting, meeting, sama endorse saya juga bisa bagi waktu. Ya followers itu kan dikit, followers saya mah banyak. Jadi endorsannya banyak, follower banyak yang harus diladenin banyak. Berapa? Banyak. Ya banyak tuh berapa Mbak? Follower saya juga banyak Mbak. MM-an, ember. Mbak udah deh, sekarang udah. Saya udah cukup emosi, tolong Mbak nggak usah basa-basi, kita omongin tentang iklannya jadi atau enggak sih Mbak? Mbak, halo Mbak. Mbak, hargain hidup saya sebentar Ya Mbak hargain saya atau enggak? Kan saya denger, Mbak kira saya nggak capek apa dengerin Mbak jerocos mulu, kuping saya juga capek. Mbak, saya juga nggak akan kayak gitu kalau Mbak juga sopan ya Mbak. Saya kan calon talent. Astagfirullah. Oh, Cak, lo ngomong Korea lagi, Cak. Ngomong Korea lagi. Udah Mbak, cepet ya. Mana bosnya sekarang Mbak? Berisik. Kok berisik banget sih lagi? Hah? Apa? Lo sebel sama gue? Gue lebih sebel sama lo. Sibal Mbak, sibal. Sibal apaan sih lo? Ya makanya belajar bahasa Korea, otak punya dipakai dong. Aduh. Lo kurang ajar ya lama-lama lo ya. Udah sekarang bosnya jadi nggak? jual muka doang, lo iklan doang sih bisanya, otak nggak pernah dipakai, makanya belajar. Emang lo punya otak? Lo kalau misalnya punya otak bisa ngargain gue dong. Ya punya, orang gue manusia punya otak, lo mikir lah. Lu gimana sih kalau ngomong nggak dipikir, makanya Lo nggak coba lo ya lama-lama sama gue ya. Saya kan udah dengerin Mbak, saya juga kupingnya udah panas, udah capek lah Mbak. Udah lah Mbak, mau gimana sih Mbak? Sekarang mending cerita aja deh. Ya udah, ini jadi nggak gue jadi bintang Ya iklan? jadi, makanya dari tadi juga suruh cerita. Lu jangan nyolot lu ya. Ya lu lebih nyolot dari gua, mata lu nggak sopan. Ih, kesel deh. Udah nyebelin dah. Mending gua foto. Tunggu, follower gua nunggu. Mau selfie. Bodo amat. Gue doain, gue sumpahin lu ya followers tuh turun jadi cuma cepet Gua doang. kayak ke Instagram lu ya. Silakan. Biarin lah gua kayak follower abis semua tuh lu enggak punya Nggak peduli, nggak peduli. Hidup gue masih banyak rezeki dari yang lain, bukan dari Instagram. soal aku banget, muka lu enggak pernah gua lihat di TV. Makanya eksis di TV. Aduh. Pergi lagi. Halo? Lu yakin gak sih nih itunya perusahaannya? Masa gue meeting diajak ke pantry udah gitu, masa gila nih orangnya juga gak sopan banget. Masa gue dimaki-maki, gimana sih lu? Apa? Kalau udah tanda tangan lu gak bilang gue? Ya gue gak mau lah, walaupun gede ya kalau misalnya gue diperlakukan kayak gini, gimana sih? Lagi pula gak mungkin lah talent diajak ngobrolnya di pantry, gimana sih? Emosi tahu nggak gue? Ya udah lo telepon. Udah gimana? Cerita lah, tadi kan iklan katanya. Pernah iklan apa aja? Tuh, Mbak, lu katanya tadi dengerin gue cerita ya. Masa gue harus ngomong lagi? Gue udah jelasin, tapi lu tadi main-main handphone. Lu dari tadi itu marah-marah, bukan cerita. Cerita Gue marah-marah, lu kayak gini. Udah sekarang ini jadi atau enggak? Bos lu nggak datang-datang, gue pergi nih. Ya jadi, ya lu tunggu dulu, sabar. Bos Gue udah bilang dari tadi ya. Gue udah ngomong. Lu sampai bikin gue emosi. Ya lu nya emosian, makanya jangan sumbu pendek, sumbu lu pendek. Oke, kan dipikir sama Sylvia Genpati kan bosnya ini kan perusahaan Korea, bosnya orang Korea. Kita masukin Andre yang nggak ada Korea-Korea sama sekali. Udah, lu bilang
bilang sama bos lu kalau kita nggak jadi kerja sama, oke? Ya udah silakan. Biar aja kurang ajar kayak gini. Ini apa nih? Kok ribut-ribut di sini? Mbak. Jangan pegang. Mbak, masuk dulu, Mbak, masuk. Ini ada apa sih, Cak? Mbak, masuk dulu. Tahu tuh. Ini bapak siapa? Ya dia bosnya. Saya bosnya. Ini kan perusahaan Korea. Ya emang perusahaan orang di orang Korea. Enggak rasis nih, lihat kulitnya gelap dikit langsung dibilang orang Korea gimana sih? Enggak ada rasis. Mbak, Ngomongnya warna kulit, enggak putih. Pak, maaf nih, Pak. Bapak maaf ya. Kita nggak usah jadi kerja sama, maaf. Karyawan Bapak tolong dididik dengan baik. Nggak boleh gitu, Mbak. Kita udah kontrak. Mbak kan penalti dong kayak gitu nanti. Wah, kok ya udah nanti saya omongin sama manajer saya. Bentar, Mbak. Dre, lo minum air kobokan yang tadi, Dre. Enggak, jangan Pak, astagfirullahaladzim. Pak, itu tadi air bekas petel loh, Pak. Terus habis kobokan dia. Perusahaan lo. Bilang ini budaya di perusahaan kita kayak begini. Kamu jangan menghina perusahaan saya ya. Saya kan niat baik, Pak, ngasih tahu Bapak. Mbak menghina perusahaan saya. Loh, saya nggak ngina. Kita menyajikan minuman selalu sehat loh, Mbak. Nggak pernah kotor-kotor. Iya, udah terserah deh. Bapak mau sakit perut kayak apa? Saya maksudnya baik, Pak. Tadi minumannya dipakai. Lah, menghina lagi. Oh, nggak ada, saya ngasih tahu. Ini kok buat Bapak. Bilang aja mau, Mbak. Nih. Nggak mau, Pak. Udah lah, nggak usah sopan kayak gitu. Aduh, mau dikontrak nggak sih kamu? Mbak, kalau kita Mbak pergi, Mbak bisa bayar 10 miliar loh. Pak, bayaran saya aja nggak sampai segede itu, Pak. Bapak ngasih. Gak laku dong, Pak, berarti, Pak. Bayaran tuh segede gitu, nggak bisa itu, Mbak. Nggak bisa gitu ya. Oke, kita mulai sekarang aja nih, Mbak. Saya mulai apa? Enggak, Pak. Mbak, saya datang di sini. Mbak, jangan main-main sama saya. Pak, saya nunggu Mbak Bapak jangan udah main lama. sama saya. Jangan nunjuk-nunjuk saya, Pak. Saya nggak suka Bapak nunjuk-nunjuk saya. Saya juga nggak suka, Mbak. Saya Ya udah, kalau Bapak nggak suka saya, ngapain Bapak kontrak saya sebagai bintang iklan? Saya terpaksa, Mbak. Saya terpaksa. Gimana? Terpaksa nggak ada model lagi. Lah, katanya perusahaannya bagus. Cari aja model lain. Masalahnya mereka nggak mau dibayar mahal, Mbak. Mereka mau dibayar murah. Makanya saya bingung nyariknya, Mbak. Ya, Mbak. Makanan saya mana? Oh iya, bentar, Pak. Saya mana? Makanan saya. Oke, udah upload. Bentar. Nah, lo lepas kaos kaki lo lempar ke arah Silvi kaos kaki bekas lo. Pak, kok Bapak ngebiarin sih karyawan Bapak main handphone? Ini kan tempat saya, Mbak. Bebas. Iya, tapi jangan lempar-lempar dong, Nah, Pak. ini Tolong, Pak, Pak. makanannya, Pak. Makanannya? Udah makan dulu, Pak. Aduh. Lo kok nggak suruh duduk sih dia? Biasa kan nggak boleh. Ya, susah loh cari model loh yang bisa dibayar mahal. Lah, tadi gua duduk nggak boleh. Katanya. Soalnya saya harus datang dulu, Mbak. Dulu. Jadi boleh nih duduk, Boleh. ntar gua disuruh bayar lagi. Silakan. Saya juga ya. Bisa duduk, silakan. Kita kan mau meeting bertiga, ya. Oke. Ya udah, Mbak. Jadi gini. Tadi udah jelasin tata caranya, udah kamu jelasin nggak? Belum, berantem. Belum. Nggak follow up ya, Pak? Pak, maaf ya, sebelum mulai, Pak, maaf banget. Bapak kan lagi makan. Kok kaos kakinya di atas sih, Pak? Nah, ini kan meja-meja saya, Mbak. Mbak kok ngatur-ngatur saya? Bosnya siapa? Saya atau Mbak? Bisa jelasin, terangkan pengalaman Mbak di mana? Karena kan kita kan harus tahu dulu ya. Saya pernah di iklan mesin cuci, terus alat-alat elektronik juga. Cari muka lu ah. Dre, lo makan-makan tapi sambil muncrat-muncrat lo yang jorok aja makannya. Iya, ini jangan jelasin dulu. Pak, maaf dong, Pak. Ayo dong, Pak. Kalau misalnya makan yang sopan dong, Pak, maaf. Saya kan hargain Bapak nih di sini kan. Bapak kan sebagai bos, sebagai yang punya uang. Boleh dong makannya lebih manner, Pak. Jangan muncrat-muncrat, Pak, ya Allah. Mbak, tadi aku makan kesini, Mbak. Iya, Pak. Mbak, mau saya pingsan di sini, ngangkat saya sini, mau? Enggak, Pak. Yaudah, Bapak pingsan aja. Mbak bisa ngangkat saya. Saya lagi ngomong Bapak makan tuh sambil muncrat. Saya harus bayar penalti 10 M. Oke, saya bayar. Saya bayar. Saya nggak usah jadi kerja sama, oke? Dendanya lo tambahin lagi. 10 M kan? Betul, Mbak. Naik lagi, Mbak. Naik lagi. 50 Nggak M. nggak bisa. Karena Mbak udah bentar-bentar saya naik 50 M lagi. Nggak ada di kontrak, emang nggak ada. Duduk, Mbak, duduk. Tambah 10 M lagi, Mbak nggak sopan sama saya. Duduk, Mbak. Belum, Mbak. Kita damai, please. Pak, tolong dong, Pak. Iya, tenang. Jangan sambil Oke. makanannya. Oke. Jangan sambil muncrat-muncrat. Iya. Astagfirullahaladzim. Caca, mana minuman gua? Ini deh tadi air kobokan ada di sini tinggal diminum. Dikit loh. Jadi gimana, Mbak? Pengalamannya tadi di elektronik. Ini. Oke, aku dengerin. Oke, aku dengerin. Oke, silakan. Taruh kaos kakinya di depan dia nih. Ini mahal aku beli di Australia nih. Hilang ntar.
Kerupuk Mbak? Enggak. Saya puasa, Pak. Belum makan? Enggak. Oke. Enggak. Jadi Mbak ngina saya? Enggak, Pak. Saya nggak ada ngina. Saya kasih Mbak nggak ngambil? Saya nggak suka, Pak, kerupuk, Pak. Saya nggak suka. Emang Bapak kenapa? ada makanan yang lebih mahal nggak? Ambil tuh, Caca. Dulu baru mau bumerang langsung diambil makanan lagi. Ya bumerang jangan di sini, entar di kamar mandi. Maaf ya Mbak, cara ngomong saya memang kayak gini Mbak. Nggak masalah, Pak, nggak masalah. Caca! Sabar, ya ampun. Ini apa? Nih. Kasih ke dia, itu yang mahal. Apa nih, Pak? 1 biji 1 juta. Pak, maaf nih, Pak. Saya juga di rumah banyak, Pak, kayak gini Banyak? doang. Iya, banyak. Oh. Mbak jangan nyerocos mulu dong, saya mau bumerang Ya udah, berisik. jelasin. Mbak, maaf ya kalau bumerang tuh nggak kedengeran suaranya ya. Jadi Iya, saya canggih kedengeran. Jelasin Mbak, jelasin. Gimana? Udah berapa lama Mbak jadi model iklan? Hah? Pak, saya udah syuting dari saya 2010, Pak. Terus? Ya udah, Pak, maaf nih. Pak, udah deh, gini Kamu deh. makan? Enggak, makasih, Pak. Pak, udah deh gini, Pak. Saya lagi ngomong, Bapak makan. Ah. Bapak nggak sopan, ini karyawan Bapak juga pegang-pegang handphone terus. Jadi ini kita jadi nggak nih? Pak, kalau nggak usah deh, nggak usah jadi. Gak bisa gitu Mbak. Lah, kenapa? Mbak melanggar hukum. Ya udah, terus gimana, Pak? Oh udah gini aja. Gak usah banyak ngomong. Caca, sayang, ambil peralatannya ya. Peralatan apa ya? Kamu bikin aku emosi juga. Enggak. Ini jadi nih jadinya nih. Jadi dia dong. Dari tadi dong. Ini aja nih ya. Nih. Ini apa nih? Ini maaf, Pak. Nah, Maaf. ini pakai dulu, pakai Ntar dulu. Ini bersih nggak? Ini bersih nggak? Bersih 100%. Emang harus pakai ini? Harus. Alat elektronik. Udah lah, ikut ya, pakai. Pakai. Nah, cantik kan seperti ini. Aduh, dari Pak, maaf tadi nih, Pak. kayak Aduh, bau banget, Pak. Pak, Bapak kurang ajar ya. Bapak 3 kali loh nyemprot saya. Mbak, aku lagi pilek. Kotor tau gak sih? Udah, sekarang gini Udah, ya. oke, kita mulai aja. Nah, peralatannya. Oh, kayaknya kurang satu nih, Pak. Ini. Kalungnya mana kalung? Ini Caca. Kamu harus sopan dong sama klien kita. Kamu. Nyanya kagak sopan sama gua. Geser, Caca. Geser. Ih, sabar. Itu Mbak. Oke, saya di sini. Iya. Oke. Terus saya ngapain? Apa briefnya? Bentar, kurang Mbak. Caca geser. Kayaknya di sini lebih enak sih Mbak. Oke, saya di sini. Ayo dong Pak, cepet Iya, Pak. sini. Saya juga ada janji lagi nih Pak setelah ini. Ya udah Mbak, di situ aja lebih enak kayaknya Mbak. Cak, Apa? tolong ini beresin Cak. Nih, beresin semua. Siapa yang suruh duduk Mbak? Kita diri. Bapak tadi sendiri bilang. Diri. Yang duduk bilang siapa? Siapa yang bilang duduk? Ya oke, Ya maaf Pak. udah. Nih, Cak, ini kok belum semua sih Cak? Beli, nggak mau. Caca, ini nggak kelar-kelar loh kita nih Cak. Kamu aja. Kan yang karyawannya lu lah. Nggak mau. Buruan. Apaan sih? Ya lu lah. Gila masuk Ih, bosnya marah, takut. Buruan. Aduh. Masa saya yang kerja sih? Bantu. Lah nggak mau lah Pak. Bantu, Mbak. Ya Allah. Yaudah, oke kita mulai. Siap. Ini belum bersih, Caca. Cak, sini, Cak. Mbak dampingin dia, Cak. Lo kamu ajarin dia. Kamu kan udah biasa. Saya nggak ngapa-ngapain. Saya nggak boleh upload habisnya. Ini gara-gara kamu ya, Caca jadi kayak gini ya? Gara-gara gue. Iya, bete kayak gini lihat tuh mukanya. Yang cantik jadi murung. Kamu marah-marahin tadi ya? Ya, Mbak, Pak. jujur deh, Mbak. Pak, iya saya memang marahin, tapi karena dia nggak sopan Pak. Apa hak Mbak marahin dia? Yang bayar siapa gajinya? Pak, Karyawan Pak. Mbak juga. Aku Bapak jadi marah-marah sama saya juga. Dia kerja jadi nggak sigap, Mbak. Ya makanya juga dong sama karyawannya. Dia juga nggak sopan sama saya. Lu jelek-jelekin Silvi. Dia hina-hina saya Pak dari tadi Pak. Dia tuh bilang katanya follower saya tuh dikit lah. Saya mentang-mentang saya miskin di arti. Parah banget Pak. Mbak, Pak, jangan Mbak, tolong jangan TKP sama saya. satu-satu. Saya mau dengar jelasin satu-satu. Kamu dulu, Caca. Iya Pak, dari tadi pokoknya saya kan sebenarnya orang tua saya tuh asli dari Korea Pak, tapi dia tuh selalu kayak menghina saya gitu Pak. Mentang-mentang saya bukan artis. Ya Mbak, saya nggak ada Kamu rasis sama dia? Enggak, saya nggak ada ngomong-ngomong Kok gitu sih? Bapak juga tadi dikatain sama dia, katanya Bapak bukan orang Korea. Mbak, jangan berlebihan. Katanya Bapak, dia kaget gitu Pak. Mbak! Pak, tolong jangan pegang Saya Pak. Bilang aja ya, ibu saya orang Korea, bapak saya orang Korea. Cuman saya waktu besarnya di Afrika. Ibu saya itu orang Korea. Oke. Ibu Bapak Bapak. saya Korea.
begini. Oke, lo tunjukin badan lo yang nggak bagus itu, Dre. Kamu nggak percaya saya orang Korea? Nih, lihat. Buka baju ini. Papa jangan kita. Kita. Pak jangan. Digaplok. Mbak gimana sih Mbak? Pak, Bapak juga deket-deket ya Pak. Maaf nih Pak, kacamata Bapak nanti saya ganti. Tapi Bapak juga jangan kayak gitu dong Pak, kurang ajar Bapak sama saya. Mbak, ini kacamatanya mahal loh Mbak. Iya nggak masalah Pak, saya juga uang banyak kok. Bapak juga deket-deket, saya udah bilang jangan sentuh saya, tapi Bapak kurang ajar. Udah, sini. Saya serius sekarang Mbak. Cepetan mau iklan nggak? Ah, diam lu! Ya udah, oke. Ini terakhir saya ngikutin apa mau Bapak ya. Kalau Bapak masih kurang ajar, saya udah nggak jadi. Ya udah, oke kita mulai. Bentar. Lo ambilin panggangan roti ya. Lo ambilin pete. Oke. Apaan nih? Nah. Ini kan barangnya kan? Iya, ini barangnya. Ini pemanggang roti kan? Pemanggang roti, benar. Ini kok ngapain ada pete, Pak? Ngapain ada pete? Ya Allah, Mbak ini katro atau gimana sih? Pura-pura bodoh atau udah benar stupid sih? Kok gitu? Saya tahu ini pete, ini pemanggang Ini pete kan? Iya. Ini apa? Pemanggang roti. Kalau pete sama roti namanya apa? Nggak tahu ya. Pemanggang pete. Pemanggang pete. Udah cepetan deh mau diiklanin nih ah. Jangan menghina perusahaan saya. Saya nggak ada menghina Ini Pak. serbaguna. Bisa panggang roti, panggang ikan, panggang pete, Oke. panggang udang, panggang segalanya Mbak. Cepetan Pak, durasi nih ayo mau videoin. Iya, ini waktu saya nggak banyak loh, mau meeting lagi yang lain. Oke. Ayo, saya harus coba. posting. Coba, iklanin. Pak, saya nggak mau Pak pegang pete Pak. Bisa magang kacang-kacangan juga, gitu Mbak. Ayo, bro. Ayo Mbak, ini ya Pak, boleh yang Iya, terserah. Ya udah deh, nggak apa-apa. Ntar kita edit ya. Udah bro. Yuron, 1, 2, 3 action. Ekspresi. Oke, pemirsa di rumah, ini pemanggang roti, tapi bisa juga menjadi pemanggang kacang-kacangan. Oke, Caca, lo pokoknya lo kesel banget sama Sylvia. Jadi setiap Sylvia mulai acting, lo cut-cutin, lo bilang jelek lah, nggak ekspresif lah. Mbak, muka lu sengah Mbak, yang bener dong sambil senyum. Gimana sih? Tadi kan kita udah damai, udah kita selesaikan secara damai. Oke, kita selesaikan nih kontraknya. Oke, ulang. Oke. Gitu ya. Jangan sengah ya Mbak. Yuk, ready, go. Pemirsa di rumah, ini saya punya produk bagus. Ini adalah pemanggang roti, tapi bisa juga jadi pemanggang pete, ya. Jangan sengah dong, mukanya nyebelin banget sih, melotot-melotot gitu. Siapa sih yang sengah? Yang natural aja. Sentuh-sentuh gue lu ya. Mbak, mau ngapain? Mbak, mau kemana? Jangan. Lu nih yang sengah. Jadi dia udah marah banget, ya udah biarin dia pergi. Mbak. Nah, jadi Sylvia Gen Pati ini udah pacaran sama pacarnya udah setahun ini. Dan pacarnya namanya Andika. Nah, kita masukin agent Koni yang pura-pura jadi pacarnya Andika. Astagfirullahaladzim, apaan sih? Kau perempuan gatal kau ya? Apaan lu maksud lu? Apaan? Pelakor kau memang! Jaga mulut lu ya! Jaga mulut kau! Udah lu marah-marah sama gue, emang lu kenal gue? Iya, aku kenal. Siapa lu? Aku pacaran sama Andika. Kau pacaran sama dia kan? Hahaha. Lu pacaran sama siapa? Andika. Sama cowok gue? Iya. Ini nggak mungkin lah dia mau sama lu kayak gini. Kok tahu ya? Asal kau tahu ya, aku tuh udah mau nikah sama dia. Jangan sentuh-sentuh gue. Ya, gila lu ya, gue dari pagi udah emosi, ini apaan lagi? Lu perempuan tapi bisanya ngerebut pacar orang. Ngapain ya? Ngapain? Enak aja lu jaga mulut lu ya. Buktinya lu sama pacar gue. Mana buktinya? Aduh Mbak. Tolong dong, Mbak itu cantik. Iya, emang saya cantik. Emang kenapa? Nggak usah ngambil pacar orang. Mbak, denger ya. Lu denger gue. Gue tuh sama Andika ya, gue sahabatan lama dari kecil. Gue gak pernah tahu Andika pernah punya pacar kayak gini. Mbaknya aja nggak tahu. Apaan sih Mbak? Udah ya, saya udah pusing. Udah Mbak pergi. Sahabat kau bilang, berarti kau nusuk aku dari belakang udah lama kali, Kak. Apaan sih? Nggak mungkin lah dia pacarin lu. Gimana sih? Ya, tapi kita itu udah mau nikah, Kak. Mau nikah gimana Mbak? Maaf Mbak, saya mau nikah. Lu siapa juga sih?
Aku pacarnya Andika, Kak. Nggak ada ya. Lu pacaran mana buktinya? Udah gue telepon laki gue, lu diem lu ya. Ya udah telepon aja. Gak diangkat kan? Ya iyalah, lari dari tanggung jawab. Kok diangkat sih? Perempuan kok ngambil pacar Nggak orang. diem, biasanya nggak ada ngambil Ya memang pacar iya. Nggak ada Kau tuh ya. ngambil pacar aku. Nggak ada Aku ya. udah mau Andika nikah. sendiri ya pas pacaran sama saya. Ya dia Nggak ada pacar aku juga. Berarti itu ada. Lu lihat perhiasan yang dipakai sama Sylvia nih, cincin kayak gelang atau apa, lu bilang aja itu dulu yang beli saya. Yang beli saya sama Andika, tapi kenapa kamu yang pakai? Itu lagi. Apaan? Itu cincin mirip banget kayak waktu aku beli sama Andika. Lihat enak aja lu, ini cincin. Kok enak aja? Iya. Waktu aku beli cincin sama dia di pasar. Iya kan? Lu kurang ajar lu ya. Kau yang Itu cincin gue beli sendiri ya. Itu cincin aku. Nggak ada, Andika nggak ada ngasih gue cincin ya. Gila, lu ganti. Enggak, ngapain aku ganti? Aku Itu diamond yang lu lempar ya. Gak bodo amat, mau diamond, mau apa? Lu kurang ajar, gue lapor. Kau yang kurang ajar. Lu yang kurang ajar. Nah, kita masukin nih Andikanya, bukan Andika pacarnya nih. Masuk Jenal, lu jadi Andika. Sayang, kamu ngapain di sini? Lu siapa? Lu siapa nama lu? Oke, Jainal, lu masuk genitin Sylvie. Sayang, Jangan sentuh gue nggak suka disentuh sama orang lain. Apaan sih? Ini apaan sih? kita kan mau nikah. Mau nikah? Iya. Mimpi ya gue nikah sama lo. Kan aku pacar kau. Jadi gini sayang, Enggak, aku udah kenal diam, lama sama dia. Lu mau pacar lu Andika kan ambil. Aku udah- Lu pergi. Santai dulu udah ngomong, biarin kamu- aja dia Jangan gue santai ya dari pagi gue penting tau nggak pala gue. Bawa pergi. Aku udah kenal lama sama dia Kan? sayang. Nggak ada. Kalian ada udang di balik bakwan kalian kan? Lo lapar kali lo ngomong kayak gitu. Bawa. Ini cewek lu kan? Ini cewek lu kan ganti cincin gue 50 juta. Gak mau aku ganti cincin Ganti aku. lu 50 juta. Diam. Ini. Udah pergi. Gak mau aku pergi. Kenapa emang ya? Pergi ya, pergi. Gak mau aku. Stop. Nah, lu berubah nih, jadi lemah lembut nih, serang lemah lembut. Kau kenapa jadi kemayu kayak gini? Ya udah, kamu jangan ribut-ribut. Ya Allah. Mbak, nih ini Andika kan yang lu cinta kan, lu bawa sana pergi. Gua gak mau kayak gini sih. Sayang, Pun kamu kenapa jadi berubah kayak gini ya? Mbak, maaf ya, dengerin gue ya. Maaf ya, laki lu kayak kantong kres. Ya belagu. Udah sana. Lo jangan asal ngomong kau. Diam lu ya. Pusing banget. Ini lagi kamu kenapa sih? Udah. Mas, ini kurang jajan, lu jajanin tuh cewek lo. Udah sana. Ayo. Gak mau aku belum selesai urusan sama dia. Gue juga belum selesai ya urusannya Ya, apa? sama lo. Mau apa? Cincin gue ya lu 50 juta. Apaan nih? Oke, masuk aja satu-satu. Apaan nih? Apaan sih? Ini ada apa? Udah gini aja. Kan tadi nggak mau tuh. Di sini aja kita nikah. Ini udah bawa. Ih kan? Wah ini siapa? Siapa kamu? Pacar saya, calon saya. Enggak, apa? Kan berarti dia ini memang perempuan gak bener. Buktinya dia ngambil pacar saya juga. Dia ngambil pacar saya juga. Tutup gue. Calon saya. Ini gimana kompak kita nih? Yang mukanya setengah. Gimana kompak bermasalah. Wah kurang ajar nih. Ini calon saya. Kenapa? Jangan banyak iklan. Aduh, gimana sih? Dasar cantik tapi perempuan gak bener. Ya udah gini aja. Gini, kalian jadi saksi aja ya kita nikah. Oh ya udah, saksi kita saksi. Iya, oke. Yang penting dia jangan sama pacar saya lagi. Masih tunggu penghulu. Penghulu yang nikah. Penghulu. Iya. Oke, gue masuk, gue turun juga. Yuk, penghulunya nih. Dikit lagi datang. Segera. Ayo kita nikah ya. Segera. Penghulunya. Nah ini, siap. Penghulunya datang. Nah itu penghulu saya tuh. Ini penghulunya. Ayo kita nikah. Ayo. Nikahin. Nyebelin nih. Sebel, benci. Karena kalau benci awal cinta lo. Karena Sylvia Genpari lo ada di hari yang Hari yang aneh kurang ajar, sebel gue.